MSCI ini kalau saya perhatikan kemarin kan kita baru bikin konten tentang Untold Story dari Astronaci. Yang saya duga adalah ini memang ada unsur geopolitik juga. Yang Indonesia ditekan cukup kuat, dimasukin dengan MSCI. Kalau kita hitung paralelisme seperti tahun 98, kalau dulu bank diobok-obok, dianggap tidak transparan dan seterusnya. Sekarang pasar modalnya yang digebukin. Ya mungkin ada hubungan karena salah satunya menolak bantuan dari IMF ya. Itu yang bisa kita duga. Itu. Kita kaitkan. Nah, namun kasus daripada MSCI sendiri kan berakhirnya Juni ini untuk ditentukan apakah kita akan tetap di-freeze atau tidak. Dengan ancaman diturunkan lagi ke frontier. Nah, kalau itu turunkan ke frontier mungkin akan jadi petaka juga buat kita sebenarnya. Jadi kalau kita lihat apakah ini menjadi masalah, ya akan selalu menjadi masalah sampai akhir tahun. Karena ini bicara tentang kepercayaan investor asing dan mereka cabut, mereka sell off saham Indonesia. Dan kita akan terus ditekan dengan resiko yang paling jauh. Memang masih ada resikonya di 5.400 ISG-nya ya. Tapi kan dari serial beberapa minggu ini kalau teman-teman juga ngelihat saya di channelnya Astronaci maupun di sosial media yang lain, saya melihat bahwa di level 6.088 sampai 5.980 itu merupakan daerah yang sudah seharusnya ISG itu kembali naik dulu sampai 6.700. Gitu. Jadi masih ada ruang sekitar 8-10% untuk recovery dulu. Dan ya itu memang terkait dengan juga Indonesia sudah mencoba comply dengan MSCI ya, dengan free float-nya naik 15%, terus kemudian kepemilikan 1% itu menjadi wajib. Ya saya rasa ini harus diapresiasi juga sama MSCI, nggak bisa terus menekan begini. Kan kita juga nggak tahu sebenarnya tujuan utamanya apa geopolitik, ataukah mereka mau ambil barang yang lebih murah, ini yang masih dipertanyakan sebenarnya. Oke, tapi sebetulnya betul, tadi upayanya harusnya MSCI sudah apresiasi ya, orang regulator yang memang sudah dilakukan. Tapi kalau kita gali lebih dalam sih, Pak Gemma, sebetulnya seberapa powerful sih MSCI ini untuk kemudian menentukan atau menjadi pertimbangan investor global sehingga ya sell off kemarin terjadi? Ya karena gini, ini pertanyaan bagus sekali karena kita harus lihat selama ini kan orang yang mampu beli dana besar itu selain dari local asset management kan juga dari hedge fund atau asset management dari luar negeri. Dari zaman pertama kali saya masuk di dunia institusi itu tahun 2010, waktu itu saya sebagai analis di salah satu sekuritas asing di Indonesia, itu kita serve fund manager dari luar negeri ya. Mereka memang kalau beli, oke, saya mau taruh uang 300-400 miliar. Itu satu hedge fund kecil. Itu baru yang kecil itu. Ya? Yang kecil aja 300-400 miliar. Yang gede itu bisa sampai 3-4 triliun, sampai 10 triliun. Nah, jadi artinya peran daripada investor asing itu yang benar-benar swasta asing, bukan asing yang ada unsur politik ya. Itu saja size-nya bisa sampai 1-2 triliun, paling kecilnya 200-300 miliar. Dan ikut sertanya mereka itu tentunya mendorong pasar saham kita itu untuk naik. Dan mereka ini adalah long term holder. Long term itu bisa dikatakan 2 tahun, 3 tahun. Dan pada saat mereka nge-hold itu, ya pada saat harganya naik, nanti mereka take profit, tapi mereka beli lagi di bawah. Sehingga market itu ketahan. Sehingga kalau misalnya para owner-owner itu pada keluar pun, masih ada yang nampung. Nah, Indonesia sekarang ketika total emiten sudah 950 lebih, kan juga bobot daripada saham-saham konglomerasi itu kan cukup besar, ya kan? Nah, konglomerasinya sendiri mereka merasa bahwa wah ini banyak restriksi nih. Ini dan itu free float lah apa segala macam sehingga membuat mereka tidak nyaman untuk bermain dan suatu ketika bisnisnya sendiri mungkin kehantam dengan ekonomi global, akhirnya apa? Mereka sell off misalnya. Karena bagaimanapun IDX ini kan masih banyak saham-saham komoditi atau metal mining yang berpengaruh kepada bobot ISG. Sehingga ketika tekanan eksternal dan internal problem ini datang bersamaan, akhirnya orang sell off, keluar. Nah, ketika asing itu check out, jumlahnya yang tadi saya sebutkan itu 2010 loh. Sekarang mungkin lebih gede lagi kan? Plus, saham-saham konglomerasi dihantam, maka ISG-nya langsung runtuh karena mereka juga tidak punya kekuatan untuk menahan gitu. Oke, ini akhirnya kenapa kemudian fenomenanya ya cukup terlihat begitu ya di pasar dari awal tahun bahkan sampai Mei kayaknya masih lumayan bolak-balik, masih terus diuji nih. Benar, karena kan dimulai dari konglomerasinya dihantam duluan kan, mereka sell off. Kalau tahun kemarin kan semuanya justru konglomerasinya kemarin bintang banget ya tahun 2022. Makanya waktu Pak Purbaya bilang, oh ya ISG akan ke 9.000 gitu. Nah, Astronaci itu yang pertama kali di Indonesia. Saya berani ngeklaim pertama, kenapa? Karena memang pada saat mau ke 9.000, baru mau ke 9.000 saya sudah bilang targetnya 9.150 lalu drop ke bawah bisa sampai 6.000.
Itu footprint digitalnya ada di Desember 2025. Kok bisa sih Pak udah dari 9.100 ke 6.000 udah kenal saya udah lama kan. Saya pakai financial astrology, Eye of Future. Itu ke gambar. Jadi forecast-nya tuh ke gambar. Bahkan sebelum Pak Purbaya bilang ke 9.000, itu saya kasih 9150 sampai 92. Benar-benar kena lalu turun. Itu Desember 2025. Footprint-nya ada. Nah sekarang ini lucu, banyak influencer, wah saya ucapkan yang pertama saya ketawa gitu. Kemarin waktu mau all time high semua euforia, semua bilang akan naik, tapi nggak ada yang bilang turun. Nah ciri-cirinya dua, selain saya menggunakan model dari astrologi itu, saya melihat yang naik itu adalah saham konglo semua. Jadi IHSG itu didorong karena bobot saham konglo ini besar, berlomba-lomba, tapi saham core market mover-nya itu nggak jalan. Jadi begitu mereka kehantamlah juga. Kehantam semua. Jadi kenaikan ke 9.000 itu benar-benar di-push dengan euforia dari statementnya Pak Purbaya pada saat itu. Semuanya akhirnya kena target 9.000-nya. Waktu itu kita udah mulai check out. Dan itu Desember 2025 kontennya Astronaci di YouTube, jejak detailnya ada. Saya sampaikan kepada members kita juga, klien, check out dulu. Karena satu, dari sisi Eye of Future astrologinya, format statistiknya kita masukkan. Kedua, saham konglo semua ini yang ngedrive market. Gitu. Oke. Menarik nih Pak Gema. Saya mau ngutip dikit ya, tadi Pak Gema bilang ya banyak di luar sana sekarang kan yang berani speak up nih, mungkin influencer ataupun mungkin menganggap sudah mengerti begitu ya. Tapi buat kita-kita yang mungkin masih cukup awam, belum sepanjang Pak Gema lah perjalanannya. Apa sih Pak yang bisa kita indikasinya atau indikatornya biar kita juga nggak terjebak tuh sama pernyataan-pernyataan yang mungkin menguntungkan buat mereka, kitanya lah yang kena. Ya, ini menarik. Jadi kita bicara dulu para influencer abal-abal yang menyampaikan terlalu euforia dulu ya, bagaimana caranya. Satu, saya menggunakan konsepnya Warren Buffett. Ketika semua orang itu optimis, gila-gilaan euforia, that's the time untuk check out. Sebaliknya, Astronaci punya tagline dari 2025 awal ya, market merah ingat Astronaci gitu. Karena setiap market lagi merah, kabur semua ini orang-orang. Dan saya yang konsisten bertahan, mau salah mau bener pokoknya harus ada gitu ya. Dan ketika orang pada fear, Warren Buffett bilang itulah saatnya kita greed. Sampai orang udah muntah-muntah, udah waduh nangis-nangis, itu kita harus beli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang bilang euforia, wah ini market akan tembus pada saat harga menjelang 9.000. Semua orang bilang ini akan ke 10.000, akan naik terus. Perhatikan, yang bikin naik market ini apa? Saham apa? Nah, dulu di IDX channel itu ada program namanya Mover and Shakers, kan, kalau sama saya ingat. Nah, itu kata-kata kuncinya bagus. Jadi IDX Movers-nya itu siapa? Harusnya yang ngedorong market benar-benar solid naiknya itu adalah saham-saham yang memiliki core bisnis bagus dan menjadi backbone utama. Bukan hanya segelintir saham gorengan yang berlomba-lomba naik ngangkat IHSG. IHSG bisa keangkat karena kebetulan dia kapitalisasinya gede misalnya ya. Tapi ini saham receh semua yang kebetulan dikuasai hanya 1 atau 2 atau 3 konglomerasi terus naik bersama-sama. Ini rapuh. Nah, yang ketiga, Anda juga bisa lihat target weekly chart itu targetnya resisten utama weekly di berapa dan ada divergence atau penurunan volume atau enggak. Kalau naik sih naik, tapi begitu volume atau momentumnya kelihatan dia declining momentum ketika harga naik, itu siap-siap check out.